Hello Filmlovers, kembali lagi bersama Filmic Line. Kali ini saya akan mengulas secara singkat film berjudul A Private War, terinspirasi dari kisah nyata seorang jurnalis atau koresponden perang bernama Mary Colvin. Film ini menceritakan tentang perjalanan Mary menuju garis depan konflik untuk menulis dan menyampaikan cerita masyarakat sipil di beberapa negara yang menjadi korban dalam sebuah peperangan. Film ini dibintangi oleh Rosamund Pike, aktris yang sangat pas untuk menggambarkan Mary yang berani, sama sekali tidak kenal takut, dan inspiratif. Keberanian Mary ditunjukkan sejak awal film, ketika Mary memutuskan untuk mewawancarai seorang pemimpin pemberontak di sebuah tempat di Sri Lanka. Walaupun mengetahui fakta bahwa jurnalis dilarang masuk ke negara itu selama lebih dari 6 tahun. Sayangnya, ketika di Sri Lanka, Mary harus kehilangan salah satu penglihatannya akibat ledakan bom. Hal ini memaksa Mary untuk mengenakan penutup mata yang kemudian menjadi ciri khasnya. Tidak hanya mengorbankan salah satu bola mata dan penampilannya, Mary juga harus mengorbankan hubungan percintaan dengan kekasihnya. You were so beautiful. Beberapa hal buruk setelah mengunjungi Sri Lanka justru membuat Mary jadi lebih berani dari sebelumnya. Saat ini, dia sudah berada di posisi nothing tulus. Dia kemudian pergi ke perbatasan Irak untuk mencari tahu dan membuktikan tentang kuburan massal orang-orang yang dibunuh oleh Saddam di tahun 1991. Lagi-lagi, keberanian dan kecerdikannya mengelabui beberapa polisi lokal. Mary berhasil membuktikan tentang kuburan massal itu. Penemuan kuburan massal ini menjadi berita besar dan tentu saja menambah daftar keberhasilan Mary. Di Irak, Mary bertemu dengan Paul, seorang fotografer yang selanjutnya menjadi rekan selama dia melakukan tugasnya. Setelah kembali dari Irak, Mary sempat mengalami keterpurukan. Beberapa ingatan tentang kejadian-kejadian buruk yang pernah dia lihat menghantuinya. Tapi berkat dukungan dari teman-temannya, dia berhasil bangkit dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Mary juga kembali membuka hatinya. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Tony dan mulai menjalin ikatan. Dalam tugas besar berikutnya, yaitu mewawancarai politikus asal Libya, Muammar Gaddafi, Mary kembali menyaksikan hal-hal buruk di mana dia harus kehilangan temannya sesama jurnalis yang mati akibat serangan yang sengaja ditujukan kepada jurnalis. Di dalam wawancaranya, Mary tidak segan-segan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam kepada Gaddafi, meski sadar hal tersebut dapat membahayakan dirinya. Keberanian Mary ini bahkan diakui oleh Gaddafi sendiri. Tulisan Mary tentang Gaddafi kembali menjadi berita besar, bersama dengan kegembiraan masyarakat Libya atas runtuhnya kediktatoran serta kematian Gaddafi. Mary kemudian kembali ke Amerika dan kembali bertemu dengan Tony. Sifat Tony yang penuh kasih dan ketulusannya untuk menerima Mary apa adanya membuat Mary memutuskan untuk melepas penutup matanya untuk pertama kali di hadapan Tony. Mary benar-benar sudah jatuh cinta dengan Tony dan sempat memutuskan untuk berhenti menjadi jurnalis perang. Trauma atas kejadian yang pernah dia lihat selama dia bekerja sudah cukup menjadi alasan kenapa Mary memutuskan untuk tidak lagi menjadi jurnalis perang. Selain itu, dia juga tidak ingin kehilangan Tony, atau lebih tepatnya, dia tidak ingin Tony suatu saat menerima kabar kematian dia. Namun, Sean, editor di tempatnya bekerja, mampu meyakinkan Mary bahwa dunia butuh dia. Masih banyak rintihan-rintihan di sudut-sudut peperangan yang menanti agar ada seseorang yang bisa menyampaikan cerita mereka ke masyarakat dunia. Orang itu tentu saja Mary Colvin, satu-satunya jurnalis perang yang saat itu mau melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh jurnalis perang lainnya. Pada tahun 2012, Mary pergi ke Suriah untuk meliput peperangan terburuk yang pernah Mary saksikan selama dia menjadi jurnalis perang. Banyak wanita dan anak-anak harus kehilangan nyawa dalam peperangan ini. Ribuan dari mereka yang masih hidup harus bertahan tanpa makanan. Meski melihat ancaman yang sangat nyata berada di depan matanya, Mary memutuskan untuk tetap tinggal saat diminta pergi ketika serangan datang ke daerah yang dia kunjungi. Dia meminta Sean untuk melakukan siaran langsung. Beberapa stasiun TV ternama seperti BBC dan CNN menerima untuk menyiarkan laporan Mary secara langsung. Melalui panggilan internet, Mary pun terhubung dengan CNN. Dia menyampaikan semua yang dia lihat kepada masyarakat dunia tentang kesedihan dan penderitaan yang dialami puluhan ribu nyawa yang terancam dalam kondisi yang brutal itu. Setelah melakukan siaran langsung, serangan pun datang tepat ke posisi di mana Mary berada.
Ini adalah akibat yang harus diterima oleh Mary dan Paul karena telah melakukan panggilan melalui internet, sehingga posisi mereka terlacak. Mary sempat mencoba menyelamatkan diri, namun sayang, satu ledakan bom menyebabkan Mary dan satu orang teman jurnalisnya kehilangan nyawa. Paul, walaupun dengan cedera berat, berhasil kembali dengan selamat, dan film pun selesai. Walaupun film ini hanya menceritakan satu sisi dari peperangan, tapi ini sudah cukup untuk menyentuh sisi kemanusiaan penontonnya, mengingatkan kita untuk berhenti membunuh satu sama lain melalui peperangan. Dengan film ini, kita diajak untuk merasakan bagaimana pedihnya ketika harus kehilangan orang tua, saudara, dan anak-anak kita akibat peperangan. Dan ini nyata terjadi di beberapa negara yang masih sering terjadi konflik seperti negara-negara di Timur Tengah. Menurut saya, film ini seharusnya layak mendapat apresiasi lebih dibanding yang didapat sekarang. So, saya sangat merekomendasikan kalian untuk menonton film ini, terutama bagi kalian yang menyukai film-film biopic. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.